Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adam Pratama Yuda dari Prodi Psikologi kelas 1C. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan anak di masa akhir. Akhir masa kanak-kanak atau late childhood berlangsung dari mulai usia 6 tahun hingga 14 tahun atau di masa sekolah. Tentu saja di masa akhir anak memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk itu simak baik-baik penjelasan yang saya akan sampaikan dan juga beri masukan ketika ada salah dalam pengucapan atau penjelasan. Permulaan masa anak-anak ditandai dengan masuknya anak di kelas 1, hal yang wajib untuk anak usia 6 tahun atau kalau sekarang usia 7 tahun yang diwajibkan. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupan anak. Juga bagi anak yang telah mengalami masa prasekolah. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir. Hal ini disebabkan perbedaan dalam kematangan seksual anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada anak yang mengalami masa kanak-kanak yang lebih lama, ada pula yang lebih singkat. Karakteristik masa akhir anak-anak dikelompokkan menjadi 3 sudut pandang atau labelisasi. Di antaranya, labelisasi yang digunakan orang tua, pendidik, dan ahli psikologis. Dari menurut orang tua, karakteristik di anak di masa akhir seringkali disebut dengan usia yang menyulitkan. Yang dimaksud dengan usia yang menyulitkan adalah suatu masa di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan di mana ia lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua ada usia tidak rapi, yaitu masa di mana anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam penampilan dan kamarnya sangat berantakan, kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda miliknya sendiri. Dan yang ketiga ada usia bertengkar, yaitu suatu masa di mana banyak terjadi pertengkaran antar keluarga dan suasana rumah yang tidak menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Pola perilaku ini banyak terjadi dalam keluarga yang anaknya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak laki-laki mengajak anak perempuan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Dan ini ada juga labelisasi dari pendidik, di antaranya ada usia sekolah dasar. Pada usia tersebut, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa, dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik keterampilan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan yang kedua juga periode kritis, yaitu memberikan dorongan berprestasi di mana masa ini anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, dan sangat sukses. Sekali terbentuk kebiasaan untuk bekerja di bawah, di atas, atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa. Telah dilaporkan bahwa tingkat perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak mempunyai korelasi yang tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa. Dan yang ketiga ada labelisasi dari ahli psikologis. Di antaranya ada yang satu, usia berkelompok, yaitu suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Dan yang kedua ada usia penyesuaian diri, yaitu di mana anak ingin menyesuaikan dengan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan, berbicara, dan perilaku. Bagaimana pentingnya penyelesaian diri dengan standar yang disetujui kelompok bagi anak telah dijelaskan oleh Crouch dan Stone pada tahun 1960. Bagi anak 7 atau usia 8 tahun, ukuran dosa yang paling buruk berbeda dari ukuran anak lain. Ia meniru pakaian dan perilaku anak yang lebih tua dan mengikuti peraturan kelompok sekalipun bertentangan dengan peraturan dirinya, keluarga, dan peraturan sekolah. Dan yang ketiga ada usia kreatif, yaitu suatu masa dalam rentang kehidupan di mana akan ditemukan apakah anak menjadi konformis atau pencipta karya yang baru atau orisinal. Mengenai kreativitas menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih besar bila tidak dihalangi oleh rintangan-rintangan lingkungan, oleh kritik atau cemoohan orang-orang dewasa atau orang lain, akan mengarahkan tenaga ke dalam kegiatan kreatif. Meskipun dasar-dasar untuk ungkapan kreatif diletakkan pada awal masa kanak-kanak, namun kemampuan untuk menggunakan dasar-dasar ini dalam kegiatan orisinal pada umumnya belum berkembang sempurna sebelum anak-anak mencapai tahun akhir masa kanak-kanak. Usia bermain oleh ahli psikologi bukan karena terdapat lebih banyak waktu untuk bermain daripada dalam periode lain, hal mana tidak dimungkinkan lagi apabila anak-anak sudah sekolah, melainkan karena terdapat tumpang tindih antara ciri-ciri kegiatan bermain anak-anak yang lebih muda dengan ciri-ciri bermain anak-anak remaja. Jadi, alasan periode ini disebut sebagai usia bermain adalah karena luasnya minat dan kegiatan bermain, dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain.
cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.